Habis ketemu pacarnya. Sendirian di sini? Iya, sendiri. Sendirian. Mbaknya udah pernah datang ke sini belum sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Oke, pertama kali berarti pertama kali juga kita ketemu ya. Jadi untuk mengawali hari ini mungkin kita bisa perkenalan dulu ya supaya nanti sesi konsernya bisa berjalan dengan nyaman gitu. Dari saya dulu atau dari mbaknya dulu nih? Dari Mbak dulu. Oke, dari saya dulu ya. Jadi perkenalkan nama saya Dini Royana, bisa dipanggil Dini atau ya gimana enaknya ya, nanti manggilnya gimana. Terus saya adalah konselor yang bertugas pada hari ini gitu. Nah, jadi nanti saya yang akan menemani mbaknya selama sesi konseling berakhir nanti, seperti itu. Mungkin perkenalan juga, saya itu bukan orang asli Jawa sini mbak. Saya asli Sulawesi gitu ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit perbedaan bahasa mungkin yang nanti saya dalam sesi konseling gitu, supaya mbaknya nggak kaget nantinya. Oke, jadi itu ya, mungkin dari mbaknya bisa perkenalan. Iya, saya Ulfa dari ini, saya mahasiswa di UIN. Mahasiswa. Iya, Berapa umurnya mbak? baru masuk 21. 21. Ulfa. Saya panggil Ulfa ya. Ulfa ini asal dari mana? Saya asalnya dari Ciamis. Dari Ciamis. Ciamis itu Jawa Barat. Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat itu sukunya suku apa? Saya masuknya ke Sunda. Suku Sunda. Iya. Berarti ini bahasa sehari-harinya juga bahasa Sunda. Iya, Sunda sama Indonesia aja. Sunda Indonesia. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya ya. Jadi kita kan udah saling kenal. Karena tadi Mbak Ulfa bilang bahwa ini adalah pertemuan pertama, mengikuti sesi konseling pertama, itu mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami. Jadi saya izin untuk menjelaskan beberapa hal terkait konseling ya. Oke, jadi Mbak Ulfa, kita di sini itu dalam sesi konseling sebagai konselor itu punya namanya kode etik, punya beberapa hal yang perlu dijaga dan diterapkan seperti itu. Jadi ada juga yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan sudah pernah dengar? Belum pernah. Oke, jadi di sini itu Mbak Ulfa itu dalam sesi konseling nanti dari awal sampai akhir diharapkan untuk bisa terbuka gitu, bisa aware, bisa nggak perlu ada rasa tekanan atau apa gitu. Jadi nanti sama-sama kita bisa dengerin masalahnya bareng-bareng seperti itu. Jadi terbuka aja gitu. Nah, jadi nggak usah takut, karena ketika Mbak Ulfa terbuka, kita juga punya namanya asas kerahasiaan. Jadi saya nih Mbak Ulfa sebagai konselor gitu harus bisa menjaga rahasia, harus bisa menjaga apapun yang Mbak Ulfa sampaikan nanti selama sesi konseling. Begitupun dengan Mbak Ulfa sendiri gitu. Selama kita konseling, kita harus kerjasama, bisa sama-sama jaga privacy, jaga sama-sama apa yang kita bahas hari ini, seperti itu ya. Oke, tapi ada satu lagi nih Mbak Ulfa, asas namanya asas kesukarelaan gitu. Kesukarelaan itu apa? Jadi saya mau tanya dulu nih, tadi Mbak Ulfa kesini itu atas dasar niat hati nurani sendiri atau ada unsur paksaan dari orang lain kira-kira? Saya kesini sendiri. Oke, sendiri ya. Berarti kita terpenuhi ya asasnya ya, karena datang sendiri ke sini gitu. Jadi untuk itu Mbak Ulfanya supaya bisa lebih sukarela lagi, nggak ada unsur paksaan seperti itu. Oke, Mbak Ulfa, jadi kita saya jelaskan kontrak konseling kita dulu ya. Jadi kita ini sesi konseling ini kira-kira akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Nah, jadi mungkin nanti akan berakhir di 30 menit selanjutnya gitu ya. Nanti kalaupun pengen ada follow up, pengen ada sesi konseling selanjutnya, nanti kita bisa bicarakan di akhir, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Apakah Mbak Ulfa sekarang ini sudah merasa nyaman di posisinya atau ada yang perlu digeser atau apa? Cukup nyaman. Ya, jadi enak ya, kita bisa ngobrol dengan nyaman juga, seperti itu. Oke, Mbak Ulfa. Kira-kira Mbak Ulfa kesini ada yang mungkin ingin diceritakan seperti itu? Jadi gini Mbak, tadi kan saya habis ketemu nih sama pacar saya.
kebetulan kan dia orang sini, orang Jawa. Saya kan dari Sunda ya. Kita tuh udah menjalin hubungan kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini cowok saya nih, pacar saya mau ada niatan mau ngenalin saya ke orang tuanya, tapi saya tuh pengennya saya dulu yang ngenalin cowoknya dulu ke orang tua saya. Nah, saya tuh udah ngenalin cowok saya ke orang tua. Nah, orang tua saya ini nanya emang orang mana. Nah, saya jawabnya orang sini, orang Banyumas. Oh, berarti orang Jawa dong, kata orang tua saya. Iya mah, gitu kan. Terus ngapain kamu, kan orang Sunda, kamu orang Ciamis, ngapain nikahnya sama orang Jawa, ngapain pacaran sama orang Jawa. Dari dulu kan memang dibilang kalau Jawa sama Sunda nggak boleh gitu. Nah, tapi saya tuh kayak berat banget kalau misal suruh ninggalin pacar saya yang sekarang cuma karena perbedaan suku aja gitu. Jadi saya mau ngomong ke pacar saya juga bingung. Oke. Jadi di sini masalahnya Mbak Ulfa ini orang Jawa Barat, sukunya suku Sunda, terus pacarnya ini orang Jawa, Banyumas, orang Banyumas, orang Jawa. Ini ya, apa namanya, Ngapak. Iya. Ya. Terus kendalanya adalah dalam hubungan ini tidak mendapat restu dari orang tuanya Mbak Ulfa sendiri, seperti itu. Karena beranggapan bahwa orang Jawa itu seperti apa nih, Mbak? Kalau di Sunda itu kan apa ya, kayak cowoknya tuh mah lembut, takutnya kalau Oke. sama orang Jawa tuh apalagi ngapak kan, takutnya kasar atau gimana. Oke, seperti itu. Tapi udah berapa lama nih hubungannya? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya, cukup lama ya. Jadi kalau dari orang tuanya si pacarnya sendiri nih, kira-kira gimana nih, Mbak? Kayaknya saya kan belum minta mau dikenalin. Nah, niatnya tuh saya dulu yang ke orang tua saya, jadi belum sempat ke orang tuanya pacar saya. Oke, jadi di sini pengennya pacarnya dibawa dulu ke orang tuanya untuk dikenalin, tapi belum sempat dikenalin, belum cerita, tapi orang tuanya sudah melarang. Iya. Seperti itu. Untuk masalah ini sebenarnya sudah pernah diobrolkan belum sih sama pacarnya? Belum, makanya mau ngobrol tuh takut. Tapi belum pernah dicoba. Iya. Kayak gitu. Apa yang ditakutin gitu, Mbak? Takutnya ya takut, maksudnya kayak orang tua aku udah nggak ngerestuin, nanti pacarku tinggal ngomong yaudah deh putus aja, takut diputusin gitu. Oke, tapi itu kan hanya ketakutan Mbak Ulfa Iya. sendiri ya, ketakutan sendiri, tapi belum pernah ada action untuk bisa ngobrol pelan-pelan sama pacarnya kayak gitu. Tapi ada nggak sih pengen ngobrol gitu pelan-pelan dari hati ke hati gitu ke pacarnya? Pengen sih Mbak, tadi itu niatnya mau ngomong, tapi karena udah takut duluan jadinya nggak jadi cuma ketemu aja tadi. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, cowoknya tuh tipenya kayak gimana sih orangnya, kok Mbak Ulfa nih kayaknya takut banget ngomong sama dia gitu. Gimana ya, dia tuh orangnya baik sih sebenarnya. Mungkin karena dia kan berempat saudara, dia anak kedua. Mungkin kalau saya kan anak pertama, jadi egonya juga sama-sama ini Mbak, tinggi. Jadi saya takutnya tuh dia lebih mentingin egonya dia. Jadi biasanya kalau kita berantem juga dia sering indro, kayak mentingin egonya dia sendiri. Jadi saya lebih takut apa dia malah lebih mentingin nantinya gimana gitu. Oke, jadi di sini Mbak Ulfa takut karena Mbak Ulfa di sini anak pertama, pacarnya juga anak pertama gitu. Takutnya nanti ketika ngobrol sama-sama tersulut emosi, nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Oke, tapi kalau dari keluarganya Mbak Ulfa sendiri, pernah nggak sih ada trauma mungkin, atau mungkin sehingga seenggak mau itu gitu nerima orang Jawa masuk ke keluarganya seperti itu, atau itu cuman pendapat mereka gitu, atau pendapat mereka tentang budaya seperti itu? Kalau silsilah dari keluarga sih nggak ada yang bakal kayak yang Jawa sama Sunda itu nikah dalam keluarga. Tapi mungkin karena lingkungan, soalnya
banyak kayak tetangga ada yang nikah sama Sunda sama Jawa, ujung-ujungnya nanti pisah cerai gitu. Jadi mungkin dari keluarga juga takut nah kayak gitu. Oke, jadi itu bukan kejadian pribadi tapi melainkan kejadian di masyarakat gitu. Jadinya orang tuanya ke distract juga, jadi takut gitu kalau Mbak Ulfanya nanti akan seperti itu kayak gitu. Nah, kira-kira nih Mbak Ulfa, seumpama orang tuanya tetap nggak mau, kira-kira Mbak Ulfa bakal tetap mempertahankan hubungannya atau gimana nih? Kalau dari saya sendiri, saya sih lebih milih ke orang tua. Memilih ke orang tua. Tapi saya juga memberatkan kata saya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin ini sih kan tadi Mbak Ulfa itu rasa takutnya gede banget ya mau ngobrolin ke pacarnya gitu. Tapi mungkin bisa nih Mbak Ulfa pelan-pelan gitu ngobrol ke pacarnya gitu, karena kalau kita cuman kadang tuh kita cuman rasa takut itu cuman membesar di kepala gitu, kayak ya kita takut sendiri, padahal terkadang kenyataan itu nggak semenakutkan itu gitu. Mungkin Mbak Ulfa bisa nih pelan-pelan ngobrol sama pacarnya seperti itu, apalagi kan pacarnya sejauh ini nggak pernah yang kasar atau gimana kan, nggak pernah ya. Mungkin ya nanti mungkin bisa diberi pengertian gitu ke pacarnya seperti itu. Gimana Mbak? Iya Mbak, soalnya juga aku makan ya Mbak, kabogohan gak selamat gitu. Sorry Mbak, tadi kan Iya udah, saya lupa iya. Mbak. Ya, maksudnya kan ini udah berhubungan lama, ya namanya cinta lama udah 2 tahun. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya kita perlu apa ya, cari opsi lain gitu. Seumpamakan semua kita kadang nggak bisa memaksakan keadaan kayak gitu ya. Jadi harus ada pilihan-pilihan lain dalam hidup. Nah, jadi gimana? Mau dicoba ngobrol sama pacarnya dulu? Mungkin saya mau coba deh ngobrol sama pacar saya dulu. Nanti gimana baik. Kalau misalnya pacar saya masih mau memperjuangin, nanti gimana baiknya buat ngobrolin ke orang tua. Oke, terus kalau ke orang tuanya nih kira-kira gitu, kalau pendapatnya masih keras seperti itu, kira-kira Bapak, tapi Bapak sudah pernah ngomong pelan-pelan belum sih ke orang tuanya juga gitu? Baru ngobrol 1 kali aja sih. Jadi mungkin nanti bisa diberi pengertian nih kepada kedua orang tuanya juga gitu, dikasih pengertian. Ya namanya rumah tangga itu kan nggak mandang suku, nggak mandang dia apa namanya kaya miskin seperti itu, juga tetap ada aja masalah dalam keluarga gitu. Jadi mungkin dikasih pengertian bahwa ya mungkin kita bisa coba nih untuk mematahkan pendapat orang-orang gitu tentang orang Jawa itu seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi itu mungkin yang bisa diobrolin orang tua gitu. Mungkin nanti ya saya coba ngobrol ke pacar saya dulu. Nanti kalau masih mau memperjuangkan, nanti saya ngobrol sama orang tua ini gimana baik. Oke, jadi coba ngobrol ke pacarnya, terus ngobrol juga ke orang tuanya biar dapet nih jalan tengahnya seperti apa. Selain itu Bapak juga kayaknya harus punya pilihan kedua nih selain mempertahankan, kira-kira ini seperti apa, seperti itu. Jadinya nanti sudah ada plan, jadinya nggak terlalu yang kebingungan sendiri. Seumpama nanti kalau misal tetap tidak disetujui orang tua, kira-kira Bapak seperti apa? Karena saya lebih ini sih ke orang tua, mungkin ya mau gimana lagi ya, saya mungkin udahin aja sama pacar saya. Jadi Bapak lebih memilih untuk tetap sama orang tuanya ya, tetap Soalnya takut sih Mbak, kalau nggak didoain nggak sama orang tua, takutnya nanti malah gimana-gimana. Nah, betul sekali seperti itu, karena ridho orang tua juga sangat berpengaruh ya dalam hidup kita. Oke, jadi setelah ini Mbak Ulfa nanti mau coba ngobrol ke pacarnya, terus juga mau ngobrol ke orang tuanya gitu. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, jadi ada lagi Mbak Ulfa? Cukup, sudah merasa cukup apa yang dirasain sekarang? Alhamdulillah sekarang merasa lega Mbak. Dari kemarin tuh apa ya, mau cerita ke teman juga takut, nanti takut. Biasanya kan teman memang kayak udahlah tinggalin aja gitu kalau saya. Jadi dari jalan tengahnya aja yang netral gitu. Oke,
jadi dapat saya simpulkan ya Mbak, tadi Mbak Ulfa datang ke sini itu menyampaikan masalahnya, kebingungan, merasa dilema harus dibawa kemana hubungannya karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Gitu. Tapi di sini Mbak Ulfa pengen mencoba untuk ngobrol pelan-pelan dulu ke pacarnya sama orang tuanya, memberi pengertian seperti itu supaya bisa mendapat jalan tengahnya seperti apa. Gitu ya Mbak. Oke, jadi mungkin sesi konseling kita sudah cukup karena Mbak Ulfa juga sudah merasa cukup lega hari ini dan sudah dapat gimana harusnya nanti setelah ini gitu ya. Semoga hubungannya baik-baik aja, baik itu hubungan dengan pacarnya dan orang tuanya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Nanti kalau misal Mbak Ulfa mungkin besok atau lusa atau kapan hari gitu merasa butuh teman untuk cerita atau mungkin masalahnya ada datang lagi, Bapak bisa banget datang ke sini untuk cerita lagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya.